Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan spesialis geografi dan penutur serta pegiat sastra pantun. Sebelum kita lebih jauh untuk sama-sama mengelaborasi satu fenomena yang menarik tentang negara kita Indonesia ini, izinkan saya menghadiahkan sebaik sastra pantun untuk Anda semuanya. Negeri sembilan nun jauh di sana, elok negerinya di semenanjung Malaysia. Negeri impian Indonesia, subur tanahnya di sanjung dunia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini saya Zahir Juwana Ridwan akan mencoba untuk berbagi hasanah kepada Anda semuanya tentang betapa kayanya negeri kita Indonesia ini yang saya sebut sebagai Indonesia bagaikan kepingan surga. Dan itu adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita untuk menjadi amanah bagi kita untuk menyelenggarakan negara ini dengan cara yang bertanggung jawab, jujur dan profesional sehingga kita mengantar masyarakat kita ini hidup lebih bermarwah dan sampai pada tujuan-tujuan mulia kehidupannya. Baik, Bapak Ibu dan saudaraku yang berbahagia, kalau kita bicara Indonesia, maka banyak sekali di antara kita yang pengetahuannya tentang Indonesia bisa jadi hanya pada aspek merah putih benderanya, Garuda Pancasila, kemudian NKRI, kemudian apa ya, paling seputar itu. Atau mungkin lagu yang diciptakan W.R. Supratman, W.G. Rudolf Supratman, tentang Indonesia Raya. Saudara yang berbahagia, sesungguhnya membahas tentang Indonesia ini sangat luas dan seperti unlimited, tidak ada batasannya. Saking luasnya dan saking eksotisnya negara ini. Saya ingin secara perlahan untuk membagikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa betapa ada hal yang aneh mungkin karena negara yang sangat kaya dengan segala macam cadangan-cadangan mineral baik di bawah lautannya maupun di buminya maupun secara geostrateginya, letaknya, posisinya dan sebagainya bukan main. Ini negara mestinya menjadi pemain internasional yang sangat tangguh dan mestinya menjadi bagian daripada bagian daripada negara yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Saudara-saudaraku, mari kita lihat Indonesia ini kalau lihat dari segi letaknya, dia memiliki letak yang sangat-sangat luar biasa sekali. Sebagai seorang yang mendalami geografi, tidak salah kalau saya ingin berkata tidak ada negara secantik dan sehebat letaknya melebihi Indonesia yang kita cintai ini. Silakan Anda sebut nama, silakan Anda sebut negara-negara di dunia. Insya Allah saya pastikan tidak ada yang melebihi hebatnya bagaimana Allah membuat posisi Indonesia. Coba lihat, Indonesia letaknya persis di garis ekuator kebumian kita, di tengah garis ekuator. Letaknya di antara dua samudra dan dua benua. Benua itu adalah Asia dan kemudian Australia. Samudra itu adalah Samudra Hindia dan kemudian Samudra Pasifik atau disebut Lautan Teduh. Posisi negara kita itu maritim dengan garis pantai yang sangat panjang. Masuk dalam 3 atau 4 besar negara dengan garis pantai yang terpanjang. Ada Kanada termasuk yang terpanjang, ada Rusia termasuk yang terpanjang, dan ada beberapa, Australia juga termasuk. Dan Indonesia juga merupakan negara yang garis pantainya sangat panjang. Dalam ilmu telaah geografi, satu negara maritim dengan garis pantai yang panjang pasti punya rona kekayaan alam terbentang dalam aspek maritimnya. Saya akan dulu mencoba untuk memberikan informasi kepada kita semuanya tentang aspek kemaritiman bangsa ini. Tadi sudah lokasinya, letaknya dan sebagainya. Sekarang kita masuk lebih dalam tentang maritimnya. Apa itu maritim? Saudaraku yang berbahagia, maritim itu kalau secara sederhana adalah maritim itu adalah gugusan-gugusan kepulauan
yang berpendar dalam satu kawasan yang kemudian dihiasi oleh lautan. Atau sebaliknya, lautan yang kemudian berhias dengan gugusan-gugusan kepulauan dalam satu kawasan tertentu. Itu disebut aspek kemaritiman. Artinya, negara Indonesia ini secara geografi itu adalah negara maritim dikarenakan dalam satu kawasan di Asia Tenggara ini, Indonesia itu adalah terdiri dari gugusan-gugusan. Ada pulau yang lumayan besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Bahkan banyak juga yang sangat kecil. Dan menurut data yang saya terima itu pulau-pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote itu kurang lebih sekitar 17.000 pulau, kurang lebih, kurang lebih. Dan itu masih sedikit yang bernama, sebagian itu tidak punya nama karena saking luasnya dan saking dahsyatnya, saking menakjubkannya negara kita ini, kaya sekali. Bentangannya dari Sabang sampai Merauke itu luas dan sangat panjang. Dari Sabang itu sebelah baratnya, kemudian Merauke itu sebelah timurnya. Kemudian Miangas itu mewakili utara di dekat perbatasan antara Pulau Mindanao di Filipina dengan pulau-pulau kecil, dan ada satu pulau itu yang disebut Miangas itu dianggap sebagai perwakilan yang paling utara di Indonesia. Kemudian Pulau Rote di bawah, di selatan, di Nusa Tenggara Timur. Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote itu terbentang gugusan-gugusan kepulauan yang begitu indah. Sangat indah. Saya mencoba untuk mendalami aspek kebumian ini. Saya ingin menyebut bahwa negara yang sangat eksotis, bentuknya, gugusannya, keadaan maritimnya, dan letaknya adalah negara kita, Indonesia yang luar biasa ini. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita melihat aspek maritim seperti itu, maka kita akan berpikir apa yang kaya dari negara ini. Banyak sekali. Anda bisa mencoba untuk mengeksplorasi pengetahuan tentang coral reefs, terumbu karang yang banyak sekali membentang dan menghiasi negeri kita di Indonesia ini. Yaitu Anda bisa melihat archipelagonya, gugusan kepulauan yang begitu indah. Ada Kepulauan Seribu, eksotis sekali di sebelah utara Jakarta. Ada kepulauan, ada Pulau Bintan dan sekitar pulau-pulau kecil yang ada di dekat Batam, di dekat Tanjung Pinang di sana di Kepulauan Riau. Naik lagi ada Kepulauan Anambas yang sangat indah, salah satu kepulauan yang sangat dikagumi dunia, masuk dalam 5 besar dari kepulauan-kepulauan yang sangat cantik di Asia. Ada Kepulauan Natuna di daerah Natuna sana. Ada lagi Kepulauan Riau ini, ada Anambasnya, ada Natuna dan seterusnya. Di agak sebelah barat dari bentangan di Sumatera itu ada Mentawai. Itu juga tidak kalah indahnya. Ada mulai dari Simelu sampai terus ada gugusan Mentawai yang ada di sebelah barat itu dari Sumatera Barat, terus turun sampai ke Enggano di bagian selatan sana. Selatan agak tenggara. Kemudian kita geser ke timur, ada Kepulauan Bawean di sana, di sebelah utara Jawa. Ada Bali dan Nusa Tenggara, Lombok dan seterusnya. Sampai ke Nusa Tenggara Timur. Kita naik sedikit. Di Kalimantan itu Anda lihat ada Pulau Maratua di sana, sangat indah sekali di sekitar dekat dari Selat Malaka. Kemudian maaf, ada lagi di Sulawesi Selatan yang cukup terkenal itu gugusan kepulauannya. Di sekitar Selat Makassar itu ada coral reefs yang sangat cantik dan indah. Orang sebut, kalau orang barat menyebutnya Spermonde Islands atau Spermonde Archipelago, Kepulauan Spermonde. Sebagian orang menyebutnya Kepulauan Sangkarang, sebagian lagi orang menyebutnya Kepulauan Pak Biring. Saya cenderung menyebutnya Kepulauan Pak Biring. Di situ banyak sekali gugusan terumbu karang dan ada juga pulau-pulau dan sangat eksotis. Kemudian kita turun ke selatan, itu ada Kepulauan Tengah, sangat cantik di situ, indah. Kemudian ada Kepulauan ke Selayar dan Takabonerate di coral reefs-nya itu terumbu karangnya sangat indah di sekitar Takabonerate di Selayar itu. Masih wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian juga kita ke Tenggara. Di Tenggara itu banyak pulau-pulaunya besar sampai kecil sampai ke Wakatobi, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.
itu eksotis dan sangat terkenal di dunia. Naik ke tengah, Sulawesi Tengah itu memiliki kepulauan ada namanya Pulau Peleng, kemudian turun ada Banggai Laut namanya. Kabupaten Banggai Laut ini pecahan dari Kepulauan Banggai. Dulu Luwuk Banggai, pecah menjadi Kepulauan Banggai. Kepulauan Banggai ini pecah lagi menjadi Kabupaten Banggai Laut. Nah, di Banggai Laut itu salah satu yang hebat adalah coral reefs, terumbu karangnya yang cantik sekali. Bahkan saya menyebutnya salah satu yang tercantik di dunia. Nanti saya akan kasih lihat. Terus Pulau Peleng dan sekitarnya, pulau-pulau kecil itu sangat indah dan sangat asri. Ini luar biasa aspek pariwisatanya kalau kita bisa kelola. Naik lagi sebelah utara lagi dari itu di Teluk Tomini, ada lagi kepulauan di situ. Ada gugusan kepulauan-kepulauan di situ di Teluk Tomini, sebelah selatan dari Gorontalo, sebelah utara dan sebelah timurnya dari Sulawesi Tengah. Itu kan bentuk Sulawesi itu indah sekali. Naik terus kita ke Manado, Sangieta Laut, indah sekali di sana. Kemudian kita menuju ke timurnya ada Maluku Halmahera, Maluku Utara. Halmahera. Maluku Utara adalah provinsi yang terbanyak pulau-pulaunya. Pulau besar, pulau kecil. Ada Kepulauan Widi yang dulu sempat heboh kaitan ada keinginan untuk ada pihak yang ingin melelang pengelolaannya gitu, sehingga netizen bersuara keras dan itu tidak jadi. Kepulauan Widi salah satu kepulauan yang sangat indah. Turun ke selatannya ada Kepulauan Sulu, kemudian ada juga kepulauan yang disebut Kepulauan Kai, Kepulauan Tanimbar. Itu kalau kita susur dari Halmahera sampai Sulu, sampai tadi Widi, kemudian Pulau Bacan, turun terus ke Mangoli, kemudian turun ke Pulau Seram, Pulau Buru, turun lagi agak ke tenggara sana Kepulauan Kai, turun ke selatan menuju Kepulauan Tanimbar. Terus lagi di sekitar itu kekayaan ikan dan terumbu karang serta material laut yang nyaris tidak ada duanya. Masuk Papua bukan main, Papua ada Raja Ampatnya, Pulau Waigeo kalau tidak salah, dan masih banyak gugusan kepulauan sampai di kepala Papua Barat itu, di utaranya itu ada lagi sebuah wilayah kawasan yang sangat indah yang nanti kapan-kapan saya akan perlihatkan. Sampai ke daerah selatannya, dekat Merauke dan seluruh kawasan. Ini adalah kawasan yang sangat kaya. Mestinya negara yang kaya raya maritimnya seperti ini menjadi pengekspor ikan dan material laut yang sangat luar biasa. Dan mestinya kalau kita kembangkan dan perkuat kapasitas ekspor dan kapasitas penangkapan ikan kita, tangkapan darat, tangkapan laut, tangkapan dalam dan sebagainya, kita bisa menjadi negara yang memiliki peran penting dalam konteks kemaritiman. Saya kira seperti itu. Dan mestinya harus kita mencoba untuk mengambil peran yang lebih dari itu. Nah, saudara kan berbahagia, kita lihat dalam gugusan-gugusan kepulauannya tadi, apa yang bisa kita lihat selain material lautnya, aspek pariwisata. Seperti yang saya katakan tadi, di Sulawesi Tengah itu indah sekali, cantik sekali. Di Takabonerate, di Wakatobi, di Anambas, Kepulauan Seribu, Bali dan Nusa Tenggara, di sekitar Lombok dan sebagainya. Itu kaya sekali negeri ini, kaya sekali. Jadi mengherankan kalau negeri dan masyarakat ini hidup dalam duka dan lara yang berkepanjangan. Ada yang aneh, mungkin pengelolaan negara ini yang bermasalah. Nah, saya ingin berkata, saudara yang berbahagia, negeri dengan kekayaan yang luar biasa ini sudah sejatinya dicermati, dipikirkan. Saya berharap kepada para elit bangsa, ayo panggil pakar ahli di bidangnya. Minta mereka menjelaskan hal ihwal tentang beragam hal yang nanti penjelasan itu bisa menjadi cermatan bersama dalam mengambil keputusan-keputusan politik, ekonomi, dan sosial untuk mensejahterakan masyarakat kita, kan begitu. Sejatinya begitu. Tapi aneh bin ajaib, isinya negara kita sekarang ini kan akhir-akhir ini ya, saya tanggal 16 ini ya, 16 Maret 2023 saya mengemukakannya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang ini kita hadapi satu situasi di mana kondisi bangsa kita tidak sehat.
kecamuk antara satu yang lain, saling memfitnah, membuatkan hoax, mengadu domba antara satu dengan yang lain, saling menikam, saling membunuh, saling korupsi antara satu daerah, persekongkolan jahat, melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang menyimpang, merusak pranata bangsa dan sebagainya, terjadi semua. Nah, inilah tugas kita. Saya ingin berharap kalau kondisi bangsa sudah seperti itu, jangan berputus asa. Saya berharap kepada adik-adik kita generasi muda, yuk belajar, fokus, dan intenslah untuk senantiasa menghiasi dirimu dengan kapabilitas yang lebih baik, yang mumpuni, dan kelak itu akan engkau gunakan untuk mencapai marwah kehidupan yang Allah ridhoi kelak nanti pada masanya ketika giliran Anda yang akan memimpin bangsa ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam cinta dari Zahir Juwana Ridwan, pustakawan spesialis geografi dan penutur sastra pantun. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah kuatkan kita menjadi pribadi yang tangguh membangun bangsa ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya hadiahkan sebaik pantun untuk Anda semuanya. Telaga kering di samping hutan, airnya habis, suasana sepi. Bila ada izin dari Tuhan, eloklah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum.